Sur telah melepas anak panah. Amin. Semua mata takjub terkesima. Amin. Terima kasih Mas Sur yang amanah. Amin. Soal perubahan kita bersama. Amin. Pak Sekjen yang saya hormati, yang saya hormati juga Sekjen Partai PKS yang ada bersama kita. Apa sih? Yang saya hormati senior kita Pak Tir Hamzah. Terima kasih kepada Pak yang hadir bersama di sini. Dan begitu banyak tamu-tamu penghormatan yang jadi sudah disebut namanya satu persatu. Kalau boleh kami tamu penghormatan boleh berdiri menghadap audiens dan mereka lihat semua. Jadi ini ada tempat semua tokoh-tokoh yang ada di sana. Tepuk tangan buat semua yang hadir. Dan juga seluruh pelajaran DPP, DPW, DPD seluruh Indonesia yang hadir. Saya dengar dari Bang Abdullah tadi bahwa sampai ruangannya sudah dibatasi, saking banyaknya yang mau hadir bersama di sini. Insya Allah ini menggambarkan semangat untuk perubahan untuk kita semua. Sekarang itu ada amin yang diaminkan. Dulu kita aminnya, dan sekarang aminnya diaminkan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan rasa syukur alhamdulillah bahwa hari ini tunggu kita mendengar bahwa mengadakan Rakornas dan hari ini terlaksana. Insya Allah ini menjadi babak baru bagi Partai Masyuri dalam menata organisasi, menyusun langkah ke depan. Dan sebagai sebuah partai yang secara sejarahnya panjang, sejarahnya penting untuk bersama-sama menyadari bahwa memahami sejarah itu baik. Menguasai peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukan di masa lalu itu baik, tapi jauh lebih baik lagi membuat sejarah untuk masa depan. Nah, itu tanggung jawab Masyuri. Jadi membuat masa depan, mempersiapkan bagaimana gagasan-gagasan diterjemahkan di dalam sebuah kerja politik untuk Indonesia yang lebih adil. Tadi Ketua Umum Pak Ahmad Yani menyampaikan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Dia mengatakan itu. Dan itu artinya PR kita semua untuk membuat salah satu persoalan paling mendasar di Republik ini. Dan itu adalah yang diungkapkan oleh para pendiri bangsa, para pendiri negara di dalam sebuah rangkaian gagasan yang dituliskan oleh pembukaan dari Panitia 9. Di situ terungkap kalimat yang sangat penting yang seringkali terlewatkan, penutupnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tujuan utama yang sekarang harus diingatkan kembali. Dan Bapak sekalian, perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial ini dikerjakan lewat banyak jalur. Cara pertimbangan banyak sekali unsur ketimpangan yang selama ini terjadi dan tak tersentuh. Mengapa ketimpangan ini harus kita selesaikan? Bapak sekalian, Indonesia ini negeri yang sangat besar, negeri yang sangat kaya raya, dan kebesaran dan kaya raya ini akan menjadi kekuatan apabila kesempatan diberikan kepada semua. Tapi bila kesempatan hanya diberikan pada sebagian, maka kekuatan yang besar ini akan terpolarisasi, akan terfragmentasi. Dan bila itu terjadi, menjaga keutuhan sebagai satu bangsa adalah PR besar. Menjaga keutuhan sebagai satu negara adalah PR besar. Itulah sebabnya mengapa
membereskan terkait ketimpangan yang aspeknya banyak ini harus dikerjakan. Dan PR ini, sekalian, harus dikerjakan dalam tempo yang disegerakan. Mengapa harus disegerakan? Prosesnya akan panjang. Tetapi bila tidak segera dikerjakan, kita akan masuk di mana apa yang disebut sebagai timpang nantinya menghadirkan polarisasi. Polarisasi bila dibiarkan menghadirkan friksi. Friksi bila dibiarkan menghadirkan konflik. Konflik bila dibiarkan menghadirkan perpecahan. Itulah sebabnya mengapa ini penting sekali untuk segera kita selesaikan. Dan ini adalah kepentingan kita semua. Karena itu ketika tadi disampaikan juga oleh Bapak Ketua Majelis Syuro, PR-PR yang terkait dengan ketimpangan ini penting supaya kita bisa menghadirkan rasa keadilan dan dari situ muncul ikatan persatuan untuk masyarakat yang adil dan makmur yang telah disampaikan insyaallah Indonesia yang baldatun oleh ini yang harus boleh. Jadi insyaallah. Nah, Bapak sekalian, kami melihat bahwa perjuangan ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Barangkali semua mengikuti dari dekat bagaimana perjuangan ini kita lakukan bersama-sama. Bahkan kalau boleh dibilang dari mulai kemarin ketika semuanya di sini ikut mendoakan apa yang dikerjakan di Jakarta, bahkan sebagian bisa dibilang ikut terlibat dalam mendukung ketika dikerjakan di Jakarta. Dan sekarang kita ingin bekerja untuk menghadirkan keadilan itu bukan hanya di ibu kota, tapi insya Allah di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian tadi sampaikan bahwa perjuangan ini memasuki babak baru. Ketika kemarin awal akhir bulan lalu terjadi kombinasi yang tidak pernah mungkin terbayangkan sebelumnya. Tidak terbayangkan sebelumnya. Saya rasa analis juga tidak ada yang menduga bahwa terjadi kombinasi itu. Betul. Perjuangan yang ingin kita kerjakan adalah untuk setiap unsur yang ada di bangsa Indonesia. Kalau kita baca ketika para pendiri Republik ini berdebat, mereka selalu menggunakan istilah golongan. Selalu yang golongan. Dan eksplisit dikatakan Indonesia untuk semua golongan, bukan untuk satu dua golongan. Dan inilah yang harus kita buktikan, bukan dalam pernyataan, tapi dalam kenyataan kehidupan kita di semua aspek. Aspek kebudayaan, aspek perekonomian, aspek pendidikan, aspek apapun. Itulah yang harus kita kerjakan sama-sama. Jadi ketika kemudian Partai Masyumi mengambil sebuah sikap untuk menjadi bagian dari gerakan perubahan, kami menyambut baik dan insya Allah kita jalan bersama. Dan itu artinya seperti disampaikan oleh Pak Ketum, ini kita harus bekerja ekstra keras untuk menjangkau semua. Siap untuk bekerja ekstra? Kenapa kita harus kerja ekstra? Karena yang kita bawa adalah aspirasi untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu hampir selalu dikhawatirkan mengganggu stabilitas tidak. Perubahan itu ada perubahan dalam aspek metode, perubahan dalam aspek pendekatan. Tapi tujuan kita sama. Tujuan kita Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang maju. Tujuan itu adalah tapi metode untuk meraih itu harus kita lakukan perubahan. Tadi disampaikan aspek good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang benar. Aspek ini penting sekali untuk perhatian. Kenapa? Karena kita punya sumber daya luar biasa besar yang dititipkan pada negara.
Bila negara tidak mengelola sumber daya ini dengan tata kelola yang benar dan baik, maka sumber daya itu bisa hilang di dalam pemerintahan, tidak mewujud di dalam kenyataan program perubahan. Ini seperti kotak hitam yang menyerap sumber daya luar biasa, lalu sumber daya itu terserap dalam situ. Harusnya muncul menjadi program kegiatan yang senyata dirasakan masyarakat. Dan itulah kenapa tata kelola pemerintahan yang baik dan benar itu menjadi salah satu prioritas. Dan kita saksikan ketika tata kelola pemerintahan ini tidak dikelola dengan baik dan benar, di situ ruang munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan. Ruangnya di sini. Kita sering saksikan kebijakan-kebijakan yang tanpa governance yang benar yang muncul. Saya beri contoh. Suatu ketika saya ditanya PSN, program strategis nasional. Saya sampaikan program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian Program Strategis Nasional, merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kenapa itu dibuat? Supaya mempercepat berbagai macam program yang sesuai dengan RPJP, yang sesuai dengan RPJP. Itulah sebabnya dijadikan fast track. Tapi kalau fast track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar, maka dia menjadi titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini mesti kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Dari yang masuk PJP, petunjuk utamanya adalah konstitusi kita. Jadi insya Allah ini adalah bagian dari perbaikan metode yang bila itu kita kerjakan dengan lebih baik, maka manfaat dari kehidupan bernegara kita akan bisa dirasakan oleh seluruh unsur bangsa Indonesia. Di sini kan saya mengakhiri dan menyampaikan terima kasih. Terima kasih apresiasi atas kerja bersama yang diinisiasi. Amanah ini bersama-sama. Amanah perjuangan di depan untuk Indonesia yang lebih adil. Dan insya Allah Partai Masyumi akan makin rapi barisannya, makin luas jangkauannya, dan insya Allah terus menjadi salah satu artikulator untuk menjaga kehidupan bernegara sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh para pendiri-pendiri negara yang nama-namanya terbentang sebagai tokoh-tokoh Masyumi di zamannya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Anies untuk tetap di atas panggung. Hadirin, itulah tadi pidato politik yang telah kita dengarkan. Dan beliau sangat pantas kita pilih menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Takbir! Takbir! Mohon Saya ada pantun lupa. Silakan Pak Ali. Indonesia ini siap-siap ini saya itu udah dibaca. Cakep. Satu kata amin. Amin. Gus Dur telah melepas anak panah. Amin. Semua mata takjub terkesima. Amin. Terima kasih Masyumi yang amanah. Amin. Soal perubahan kita bersama. Perkenalkan kepada Ketua Umum. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.